Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fadzal muttaqun. Nah, Bapak Ibu anak-anak sekalian, pertama saya ajak diri saya ajak kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa untuk melaksanakan segala perintah Allah, untuk menjauhi semua larangan Allah dan mendekat kepada Allah dalam zikir dan doa. Bapak Ibu anak-anak sekalian, ada yang nanya ke saya, Kiai, sudah dijelaskan tahap 1, tahap 2. Kiai bicara soal ada tahap 3. Kita ingin tahu apa sih yang dikerjakan di tahap 3 supaya kita bisa mengukur apakah kita mampu atau tidak kalau kita ikut. Jadi pengajian kita ini disebut pengajian tasawuf, kan ini sebetulnya adalah pengajian tarekat. Jadi pengajian ini bersumber dari apa yang diajarkan oleh Nabi kepada dua orang sahabat beliau, Abu Bakar dan Ali. Ya, ini beliau mengajarkan untuk bagaimana caranya naik derajatnya menjadi para wali Allah. Jadi kalau kenapa Nabi tidak mengajarkan secara terbuka? Karena pelajaran ini harus diikuti oleh seorang mursyid yang terus mengikuti perjalanan rohaninya. Karena suatu saat dia akan masuk ke alam gaib di mana di sana ada jin dan ada malaikat. Harus dengan persiapan yang bagus. Sampai dengan sebelum tahun 1933, di Makkah itu pusat daripada orang-orang yang para wali-wali Allah, pemegang-pemegang tarekat, bermacam-macam tarekat. Tapi ketika tahun 1932 atau 33 pemerintah Saudi menjadikan ajaran Wahabi sebagai ajaran pemerintah, ajaran rakyat, kemudian melarang ajaran-ajaran yang lain. Pada waktu itulah punah ajaran-ajaran yang sekarang kita bahas ini. Dulu banyak terkenal nama-nama Abdul Karim Tanara, Masya Allah, itu wali Allah yang luar biasa derajat rohaninya. Ada Syekh Yasin Palimbang, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kemudian setelah tahun 33 itu semuanya sudah hilang ajaran itu. Ya ada, tapi mereka masih melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Di Indonesia malah ajaran itu berkembang dengan pesat. Nah, kenapa Wahabi mereka sekarang mengajarkan hal-hal seperti itu? Karena mereka tidak punya tarekat. Mereka tidak punya tarekat. Mereka tidak mengerti ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Mereka tahunya Islam cuma dari Quran dan dari hadis-hadis yang sebagaimana dicantumkan dalam kitab-kitab hadis. Akhirnya sampailah mereka kepada kesimpulan-kesimpulan yang keliru kesimpulannya. Nanti kapan waktu kita bahas secara khusus. Kita bicara sekarang pengajian, kita bicara soal tarekat-tarekat yang kemudian berasal dari Abu Bakar dan Ali yang di Indonesia terpecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Ini tarekat-tarekat seperti ini masih ada di negara-negara Islam pemegang ahli sunnah wal jamaah. Di Maroko itu ada tarekat Tijaniyah. Saya pernah ziarah ke makam beliau Ahmad At-Tijani, imam besarnya. Di Kairo itu ada Rifaiyah. Saya pernah ziarah ke makam beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai. Itu wali Allah yang luar biasa derajat rohaninya. Beliaulah pendiri tarekat Ar-Rifaiyah. Nah, di Indonesia yang terkenal itu dua, Naksabandiyah dan Qadiriyah. Itu tarekat yang berimam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau diurut imamnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib, sedangkan Naksabandiyah itu kalau diurut imamnya adalah Imam Abu Bakar As-Siddiq. Saya guru saya yang pertama pemegang tarekat Qadiriyah, pemegang tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Guru saya yang kedua adalah pemegang tarekat Tijaniyah. Itu yang kedua itu luar biasa derajat rohani. Beliau sampai ke derajat kalau berangkat ke Mekah aja, bismillah, boleh sampai di Mekah. Saya melihat apa yang diajarkan itu tentu saja bagus sekali. Tapi saya merenung, karena saya pernah ajarkan seorang murid saya perempuan, baru belajar sebentar dia udah ketakutan gitu. Karena dia sudah melihat dunia jin, dia sudah ketemu dengan dunia jin, dia takut gitu. Jadi saya mulai merenung bagaimana caranya saya berhadap kepada Allah. Allah memberikan saya ilham untuk saya bisa mengajarkan ilmu ini yang orang bisa merasa aman dari gangguan-gangguan jin. Nah, sampailah saya kesimpulan yang seperti sekarang saya ajarkan. Ini sebenarnya bagi dua, pokok A dan B. A itu mendekat kepada Allah
Satunya, yang duanya mendekat kepada Rasulullah. Bagaimana kita melakukan ikhtiar di dalam zikir dan doa untuk pertama itu mendekat kepada Allah, sampai kita merasakan kedekatan kepada Allah dengan rasa kita. Alhamdulillah ini 90% yang ngerjakan, 90% yang ngerjakan. Mereka sampai ke derajat ini. Tadi malam juga ada satu datang sambil nangis. Pak, saya sekarang kalau sholat saya bisa nangis, Pak, katanya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah seharusnya dicapai. Kalau itu tidak tercapai, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Harus dikoreksi. Kalau perlu ulang sekali lagi 10 kali aja. Ulang 10 kali. Karena itu tidak bisa dia, itu inti kalau pendekat kepada Allah, inti zikirnya itu alatif. Ya Latif 16.641. Tapi itu harus didahului dengan membersihkan hati dari segala dosa dan penyakit hati. Harus bersih karena Allah Maha Suci. Allah tidak bisa didekati hati yang tidak suci, nggak bisa. Hati yang belepetan penuh dosa itu nggak mungkin bisa berdekat kepada Allah. Nggak mungkin bisa merasakan kedekatan Allah di dalam hatinya. Jadi nggak bisa. Saya baca itu aja Pak ya. Saya baca ya Latifnya aja 16.000. Bisa. Lebih baik malah Latifnya nggak sampai 16.000, 8.000 aja. Tapi yang di atasnya itu istighfarnya 2 itu harus selesai. Hasbunallaahnya harus selesai. Itulah perjalanan yang harus ditempuh. Bersihkan hati dari dosa, dari penyakit hati. Kalau dia sudah bersih, itu hati sudah mulai melihat ke alam malakut. Dia melihatnya di dalam mimpi kebanyakannya. Mimpi ini, mimpi itu. Belum lama saya dapat lagi satu ibu yang datang. Telepon saya mimpi Pak Suharli saya jadi pengantin. Aduh, sama. Pengantin lakinya ada nggak? Nggak ada ya. Ini mimpi artinya akan meninggal dunia. Dalam waktu 40 hari dia akan meninggal dunia. Dia datang ke saya tiap hari Jumat. Insya Allah kita bisa kejar dengan doa. Karena kalau isyarahnya masih keluar, berarti Allah masih memberikan kesempatan buat menghapus. Yang kalau bahaya tuh nggak ada isyarahnya lagi, udah kejadian aja udah. Kalau isyarah keluar, cerita ke saya, mungkin insya Allah saya bisa ngerti sedikit-sedikit maksud dari mimpi tadi. Jadi tahap pertama untuk bersihkan hati dari dosa, kemudian kita baca ya Latif. Setelah itu bersih, kemudian kita mulai merubuhkan hijab-hijab kita yang menghalangi antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang baru sudah kita bahas itu yang paling keras itu takabur dan ujub itu keras banget kerasnya itu. Susah merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita kalau itu masih belum bisa dibuang. Ujub dan takabur. Pelit sama itu juga susah untuk bisa merasakan kehadiran Allah. Sebelum kita bisa punya rasa senang kita selaku atau kita senang melihat orang lain yang dia terima uang kita dengan senang sekali sampai kita nangis kadang-kadang. Nangis lihat bagaimana dia begitu senangnya karena dia bawa anak kecil yang kesian sekali. Ya gimana caranya dia bisa makan dengan punya kerjaan dan kita kasih uang dia senang. Makasih Pak, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat. Kita bukan doanya kita harapkan. Ya doa ya alhamdulillah, tapi ya kita yang cari kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bukakan hijab-hijab tadi. Hijab-hijab tadi nanti kita bahas lagi Pak Supri sudah saya minta supaya membahas hal-hal apa yang menjadi hijab yang menghalangi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini paket ke-1. Sampai kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Tahap kedua kita adalah kedekatan kita kepada Rasulullah. Ini sampai sekarang belum ada yang selesai. Harusnya sudah bersatu. Pada saat yang sudah ngaku, saya mimpi saya diimami sholat oleh Rasulullah. Nah, bagus sekali. Bagus sekali. Derajat itu bagus sekali. Sudah sampai ke derajat dia sudah jadi makmumnya Rasulullah. Sudah kamu jadi ikut saya kata Rasulullah. Sudah dijamin, Rasulullah akan menjamin. Saya berharap semuanya akan seperti itu. Paling tidak ketemu aja Nabi itu alhamdulillah. Karena setan tidak bisa meniru figur Rasulullah. Dia bisa tiru figur siapapun gitu. Dia bisa datang, saya Abdul Qadir Jailani, nipu aja dia, bohong aja gitu. Tapi dia nggak bisa meniru Rasulullah. Dua yang nggak bisa ditiru. Ke-1 figur Rasulullah, kedua figur gurunya. Dia nggak bisa tiru. Allah melindungi supaya figur itu tidak bisa ditipu oleh setan. Jadi kalau kedua ini sudah berhasil, itu pun kita lihat tahap 2 pun dimulai dengan istighfar, 2 istighfar dengan hasbunallah. Baru kemudian zikir alatifnya tetap masih ada. Kemudian ada zikir yakodirnya masih ada. Ditambahin bukan masih ada. Yakodir itu luar biasa. Itu kalau digabung alatif, yalatif dan yakodir itu dua asma Allah yang gilang gemilang. Satu membukakan pintu hati, yang satu membukakan pintu dunia. Siapapun orang baca ya latif itu Allah pasti akan membukakan pintu dunia. Allah akan mengabulkan keinginannya untuk urusan dunia. Nggak usah minta buat kaya 7 turunan, tapi insya Allah akan berikan kehidupan. Nggak akan sampai miskin, nggak punya uang, nggak akan. Allah akan mencukupi kehidupannya. Nah kemudian baru inti daripada tahap 2 adalah salawat buat Nabi. Salawatnya jangan dikorting 1000. Kalau bisa seumur hidup kita salawat 1000. Itu insya Allah yang membela kita Rasulullah Nabi. Di dalam kubur beliau sudah membela kita. Jangan ditanya-tanya. Ini kesayangan saya. Di akhirat beliau akan panggil, sini baris. Karena beliau itu ada naungannya. Di padang mahsyar matahari dekat pun beliau tidak akan merasa ada naungannya. Dan kita berlindung di bawah situ, dipanggil oleh Nabi.
Nyebrang jembatan Siratal Mustaqim pun diajak, sini lah, ayo nyebrang sama-sama saya. Kita nyebrang dengan kecepatan tidak mendengar derunya api neraka jahanam, saking cepatnya kita nyebrang. Itulah syafaat Nabi yang turun untuk orang yang setiap hari dia baca salawat Nabi 1000 kali setiap hari. Kalau ini sudah selesai, tahap 2 selesai, balik lagi ke tahap satunya lagi. Sepanjang hidup kita, atau kalau mau teruskan tahap 2 terus ya boleh. Terus tahap 2 terus. Tapi kalau satu hari tiba-tiba hati kita tuh rasanya seperti tertutup, kerjakan paket satunya meskipun cuma dapat sekali, 2 kali, 3 kali. Seperti tempoh hari ibu-ibu yang datang ke saya yang bilang katanya anak gadisnya kabur dari rumahnya umur sekitar 20 tahun. Saya bilang kamu ulang lagi kelas paket satunya 10 kali aja. Baru sekali katanya, baru selesai baca sekali anak gadisnya pulang. Dia senang sekali. Baru sekali dia baca anak gadisnya pulang minta maaf. Karena kalau orang sudah bersih, hatinya suci, menyelesaikan paket satu dengan benar, dia sudah bersih hatinya. Itu bisa diuji hatinya. Kalau sedang hujan deras bilang hujan, dengan izin Allah berhenti kamu, dia akan berhenti. Sehat berhenti, kemudian diberhenti. Tapi jangan kerjakan berkali-kali karena kita mengintervensi kodrat Allah. Dan banyak makhluk Allah sedang menunggu hujan itu. Kalau cuma sekedar mau nguji boleh. Atau ujinya jangan suruh berhenti. Jangan deras-deras gitu. Ujinya. Itu kalau pegang anak sakit dengan izin Allah sembuh kamu. Sembuh dia insya Allah. Kalau betul dia jaga terus sampai selesai kata 40 hari itu dengan benar. Sampai dia nggak punya dosa sama sekali. Tapi ya pasti besok-besokannya kan kita akan berbuat dosa. Pasti. Kuping kita, mata kita, kecuali kita tinggal di gunung seperti guru-guru saya gitu. Sudah tidak bergaul di dalam masyarakat, baru dia suci terus. Kalau kita lingkup dalam masyarakat, nggak usah jauh-jauh dari istri aja. Dari istri kita sendiri, ya maafkanlah dia. Sudah kodratnya istri-istri itu kan sedang cerita. Kadang-kadang ceritanya nyerempet-nyerempet kepada hal yang kita kebagian dosanya gitu. Ya tinggal malam kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan lagi hati kita. Terus panjang hidup kita telah kita kerjakan. Sekarang kalau bicara tahap 2 tadi, kita kejar kedekatan kita ke Rasulullah. Dan kita susah bisa ketemu Rasulullah kecuali kita mencintai beliau. Karena itulah tempoh hari saya minta supaya baca bukunya riwayat hidup Nabi. Karangan siapa aja. Asal kita kenal kepada bagaimana Nabi mengajarkan Islam itu dengan susah payah, dengan darah, dengan tenaga. Kita melihat perjuangan beliau dan kita akan cinta. Luar biasa Rasulullah. Sampai akhir hayatnya tinggal, nafasnya tinggal satu-satu yang keluar ummati as-sholat. Dia ingat begitu. Umatku dirikan sholat. Jadi kalau kita baca riwayat hidup beliau, kita akan kenal kepada beliau. Dan itulah kita akan mencintai beliau. Cinta itulah yang akan menyampaikan kita kepada kita ketemu ke Rasulullah. Kita baca salawat 1000 dengan adik kecintaan. Insya Allah kita akan ketemu Rasulullah. Saya akan bilang ya Nabi, ini anak-anak saya mencium tangan. Insya Allah akan ketemu. Ya harus waktunya agak panjang 70 hari baru selesai. Sekarang apa tahap 3 intisari pengajian kita ini? Saya bicarakan di garis besarnya aja ya, tidak detailnya. Yang ketiga ini adalah pertama kita persiapan kita untuk menuju kita tawajuh. Tawajuh itu kita akan nggak makan, nggak minum, nggak tidur, kita terus zikir terus. Itu paling sedikit seminggu. Semua tarekat apapun pasti dia ngerjakan seperti ini. Mereka sebutnya ujlah. Kalau orang-orang zaman dulu bilangnya tapa, bertapa. Kita mata melihat, tidak melihat, kuping mendengar, tidak mendengar. Yang ada hati kita menghadap kepada Allah terus. Paling sedikit seminggu. Kalau kuat 2 minggu. Insya Allah akan terbuka. Insya Allah akan terbuka kepada rahasia ketuhanan. Cuman kita bilang terbuka itu yang ujung belum terbuka. Yang paling ujung itu nggak bisa dibuka dengan ikhtiar kita. Tidak ada ikhtiar bisa membuat tabir yang paling ujung terbuka. Itu hak prerogatifnya Allah untuk membuka kepada siapa yang diinginkan untuk terbuka. Kalau kita nggak ada sampai sini sudah alhamdulillah. Nggak terbukakan seumur hidup kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Allah, saya dekat-dekat kau aja gitu. Itu niat kita dalam hati. Nah persiapan menuju kita ujlah tadi, kita 40 hari puasa. Puasa kita sudah keras. Puasa kita buka puasa nggak makan yang berjiwa, nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak makan telur. Makanannya apa aja boleh, silakan. Gado-gado. Saya tuh sampai saya sebelum kawin, istri saya tiap hari saya makan gado-gado. Makannya gado-gado terus itu lama sekali, berlama sekali. Cuman saya mulai pacaran saya kesian gitu makan di restoran. Makanya gado-gado terus kan kesian gitu. Saya mulai makan. Tapi sampai sekarang saya kalau makan ikan masih susah gitu. Karena ikan itu masih terasa bau amisnya gitu. Susah, kecuali digoreng kering sekali baru saya bisa makan gitu. Jadi sebetulnya apa rahasia di balik kita nggak makan barang berjiwa, Pak Supri? Rahasianya adalah karena itu semua membuat nafsu kita meningkat tinggi. Meningkatkan nafsu itu sangat kuat sekali. Apalagi kalau daging kambing. Itu betul, jadi meningkatkan syahwat dengan sangat keras sekali. Makanya kita tekan dengan kita nggak makan barang yang berjiwa 40 hari. Dan kita buka puasa pun
Jam 12 malam terakhir kita buka puasa. Jam 6 kita makan, 12 malam kita sudah nggak boleh makan lagi. Kenapa seperti ini? Kita sedang melatih, kita terbiasa merasakan lapar. Kalau tiba-tiba aja orang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, itu berat banget kita tanpa startingnya dimulai dengan pelan-pelan biasakan kita makan itu sedikit sekali. Itu ya bagus, perut kita jadi langsing, nggak syukuri. Tapi kan kita bukan cari perut langsing, bukan itu yang kita cari. Kita cari kedekatan kepada Allah tadi. Jadi itulah cerita kita masalah tarekat tadi. Ini tarekat ini nggak ada yang dikerjakan tarekat manapun nggak kerjakan seperti yang saya kerjakan. Jadi sekarang pun saya lagi menguji gitu hasilnya. Saya senang sudah ada hasil kedekatan kepada Allah sudah tercapai. Saya mau uji sampai kedekatan kepada Nabi itu tercapai apa enggak gitu. Kalau nanti di tahap yang berikutnya saya akan dampingin, saya akan ikutin gitu. Saya akan ikutin kerjakan seperti itu insya Allah. Insya Allah. Jadi yang bilang, Pak, saya kalau puasa itu susah, Pak. Kalau sudah bilang susah, ya susah lah. You are what you think. Bilang, aku tuh kalau puasa berat banget, Pak. Ya sudah jadi berat. Coba bilang, insya Allah bisa. Mau puasa Ramadan kok bisa? Kalau puasa Ramadan bisa, berarti puasa sunnah juga bisa. Bilang, saya bisa. Insya Allah, bisa pasti. Selalu mulai dengan seperti itu. Lagi jemaah saya, waktu saya kirimin fotonya Mbak Kay Manglil, itu kalau lihat wajahnya, itu kayaknya orangnya keras banget ya Pak. Lihat orangnya kenceng gitu, keras sekali gitu. Ya itu sebenarnya gambaran dari keras kemauannya. Kemauannya yang keras. Kalau orang itu lembut sekali, Masya Allah, lembut sekali. Ngomongnya itu halus sekali. Assalamualaikum. Itu halus sekali ngomongnya. Pelan dan halus. Masya Allah, luar biasa. Pak Suhari, guru itu gurunya Pak Suhari. Saya tidak pernah berguru kepada beliau. Saya nggak pernah berguru secara langsung, karena beliau sungkan kepada guru saya yang nomor 2. Beliau merasa nggak mau merancangi ngajar saya. Tapi saya belajar melihat bagaimana menjalani kehidupan. Gimana beliau menjalani kehidupan hari-harinya. Nyaris malam itu nggak pernah tidur. Ya kita juga biasa di pondok seperti itu. Cuma sudah hidup ke dunia, sudah gimana besok mau kerja, mau rapat pagi-pagi jam 8. Kecuali kalau sudah nggak ada kegiatan kayak saya sekarang sudah nggak ada kegiatan, mungkin kita bisa balik kepada kehidupan pondok. Kehidupan pondok seperti itu, kita nggak tidur kalau malam. Kita tidur baru nanti pagi jam 6:30. Itu juga nggak boleh habis subuh langsung tidur. Nggak boleh. Harus sampai matahari terbit. Matahari terbit baru kita tidur. Sampai jam 11. Paling lama 11:30. Ya. Itulah yang kita kerjakan sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dalam umur saya 75 tahun kan sudah saya harus lebih siap daripada kalian semuanya yang umurnya baru 40-an. Meskipun siapa bilang kalian nggak lebih dulu dari saya, siapa bilang gitu. Tapi minta nak dengan doa. Kalau dengan doa dapat aja. Setiap sujud salat doa, ya Allah, kalau umur saya kalau hari tahun ini saya harus mati, hapuskan tulisannya ya Allah. Berikan saya tambahan umur sampai umur saya di atas 90 tahun gitu. Minta. Dan Allah akan berikan gitu. Allah Maha Baik, Allah pasti akan berikan. Kalau umur bisa diminta, rezeki bisa diminta. Jadi sudah saya jelaskan ya. Jadi masalahnya kalau kita masuk ke dalam yang tahap ketiga, itu kita pasti akan bersinggungan dengan dunia jin, pasti. Jadi kalau pelajaran, adakah pelajaran untuk kita mengenal dunia jin? Saya belum tahu ada pelajaran seperti itu. Saya belum tahu. Terus apa dikerjain jadi kita kenal dunia jin, saya belum tahu. Tapi setiap orang yang mendekat kepada Allah dengan hatinya, dengan hati dia mendekat kepada Allah, sudah pasti akan bersinggungan ke dalam dunia jin. Sudah pasti. Karena jin itu ada di alam gaib. Dan di alam gaib itulah kita masuk ke alam gaib, kita akan ketemu dengan mereka. Itulah harus dengan persiapan. Kita sudah mulai biasa baca ayat 5, ayat 7, ayat 15. Ada lagi ibu-ibu bilang, Pak Suharli, saya takut nanti singanya datang ke saya. Enggak lah, itu malaikat. Khadamnya itu malaikat. Cuma sebuah simbol aja nunjukin sebagai singa, itu simbol aja. Menunjukkan bahwa dia gagah sekali. Bisa tampilnya bukan singa, tampilnya harimau putih gitu. Cuma menunjukkan dia adalah gagah sekali gitu. Dan dia akan, kalau kita baca terus, apalagi ijazahnya dari saya, itu dia akan jaga terus. Kita tidur pun dia akan tidur sebelah kita. Dia akan tungguin kita sebelah kita. Untuk nungguin dari gangguan-gangguan seperti itu. Jadi dulu tuh, zaman saya masih galak, suka bunuh-bunuhin jin. Saya pergi keluar rumah, balik ke rumah tuh depan pintu saya udah ada ular mati. Ini jin, yang bunuh siapa? Yang bunuh itu teman-teman kita tadi. Dia yang bunuh. Coba-coba masuk saya bunuh kamu katanya. Jadi itu luar biasa. Itu saya dapatkan ijazahnya dari guru saya yang kedua. Amalkan. Itu perlu untuk kita mulai belajar. Kalaupun kamu masuk ke alam yang berikut pun itu akan perlu sekali buat menjaga kita dalam hari-hari kita. Jadi saya sudah jelaskan
Sekarang tahap keduanya belum selesaiin dulu gitu. Baru ngomong saya mau ikut apa enggak pasal. Dan saya akan menilai ini orang boleh ikut itu belum. Kamu sih belum boleh ikut, terus ngawalin dulu aja gitu. Jadi itulah yang kita hadapi. Jadi kalau orang ngomong di video tuh, ngomong dibicara soal dunia jin, dia omongannya saya tahu dia nggak ngerti dunia jin. Dia ngerti cuma dari buku aja. Jin kayak begini, kayak begitu, dia nggak tahu, dia nggak pernah ngalamin dunia jin itu. Jadi jin itu wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dijadikan jin manusia untuk ibadah kepada Allah. Makhluk Allah itu 4. Ada yang jelas-jelas suci namanya malaikat, ada yang jelas-jelas jahat namanya setan, yang 2 lagi jin dan manusia tadi dijadikan untuk ibadah kepada Allah. Jadi jin sama seperti manusia. Dia lahir, dia hidup, dia mati. Cuma umur dia secara rata-rata umur dia panjang. Bisa sampai 300-400 tahun umurnya. Jadi mereka kenal kepada guru-guru kita. Karena itu jumlahnya pun 9 kali manusia, banyak sekali. Dan kalau yang di daratan, itu kebanyakannya jin-jin di kelas-kelas itu aja, kelas-kelas. Kalau ular itu ular kadut gitu. Nggak berbahaya, cuma bisa nakut-nakutin aja gitu. Bisanya cuma nakutin, bikin orang kesurupan, nggak berbahaya. Tapi kalau sudah di daratan pun, kalau sudah mimpin sebuah masyarakat, rajanya jin Gunung Salak itu jago. Jago, dia potensial bisa membunuh. Potensial bisa membunuh. Jadi kalau Ustadz meninggal dunia mendadak, kemungkinan dibunuh oleh jin. Salahnya dia nggak punya ilmunya. Harus punya ilmunya untuk kita bisa jaga diri kita dari kejahatan jin. Sebetulnya jin itu kalau sudah punya pangkat, dia tidak usil pada kehidupan manusia. Nggak usil lagi, dia sudah punya kerajaan, sudah punya selir banyak, cantik, udah nggak kepengen lagi ikut campur pada kehidupan dunia. Kebanyakan terlibat itu karena manusia menggunakan jin sebagai sarana untuk melakukan perbuatan jelek. Mau nyantet, mau membunuh. Kalau yang awalan saya ketemu, kalau saya ngobatin orang disantet, kebanyakan pangkatnya masih rendah sekali, paling baru letnan gitu. Kita bunuh, tapi yang nanti balas dendam itu sudah mulai tinggi, sudah mulai kolonel, letnan kolonel, sudah jago dia, sudah jago. Itu kita bunuh juga, yang nonton balas berikutnya itu lebih jago lagi. Itu sudah jenderal dia, datang pun sudah diiring oleh pasukan banyak sekali. Sudah teman-teman kita sudah bisik, awas hati-hati dia sudah bunuh 6 kiai katanya. Jadi kita harus punya, insya Allah kita punya, insya Allah kita muridnya Rasulullah, insya Allah kita nggak akan kalah gitu. Meskipun kita juga nggak nantang-nantang ngapain sih, nggak ada kerjaan gitu. Ada kerjaan juga, mau urusan mau cari mana gitu, nggak ada urusan. Tapi kita harus tahu dunia itu, supaya kita siap-siap menghadapi keburukannya. Itu di kilometer 90 Jakarta Cirebon, di situ ada masyarakat jin. Seringkali terjadi kecelakaan. Asal lewat disitu ingat aja baca ayat kursi, asal ingat kepada Allah selamat aja. Insya Allah nggak ada apa-apa. Kalau kita bunuhin semua jin, insya Allah dia sudah duluan ada di bumi ini sebelum manusia. Ribuan tahun sebelum Allah menurunkan manusia, Allah sudah menurunkan jin di sini. Harusnya mereka lebih berhak menuntut, ini saya punya dunia, bukan kamu punya gitu. Jadi ya sama-sama aja, nggak usah saling menyinggung. Sama-sama. Kalau saya sebuah tempat saya udah biasa aja ngeliat itu. Saya lihat burung aja gitu. Udah biasa aja gitu. Nanti dia bisik-bisik, dia ngomongin saya gitu. Ngomongin saya, dia bisik-bisik teman. Saya udah nggak ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya gitu. Itulah makhluk Allah. Jangan terus mau dibunuh aja, semua mau dibunuh. Ya nggak gitulah. Tapi harus tahu ada di dunia itu yang namanya jin, yang kita harus hati-hati menghadapi mereka. Saya kira saya sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Hanya berapa? Oh. Kemudian ini di atas ada buku saya, Bank Syariat, di meja. Soal riba. Soal riba. Ini masalah yang menarik buat dibahas. Jadi saya juga nggak terlalu panjang bahasnya. Cuma jadi bahan polemik aja, jadi dibahas juga itu. Ya. Di tahun 80-an akhir, uang saya dipinjam, kalau nggak salah sekitar 2 juta. Dikembalikan lagi ke saya sekian tahun kemudian. 2 juta juga. Tapi kemampuan membelinya sudah drop jatuh sekali. Mungkin kurang dari separuh 2 juta yang dulu lagi. Kalau dulu bisa beli 100 gram emas, sekarang nggak dapat 50 gram emas juga sudah nggak dapat. Tukarkan dolar apalagi sudah jatuh sekali. Pertanyaannya, adilkah itu? Adilkah dikembalikan saya 2 juta dengan nilai yang sama di tahun yang seperti itu? Kalau Rasulullah hidup lagi ke dunia, beliau akan bilang itu tidak adil. Beliau adalah orang yang paling, bukan satu lagi. Beliau lah orang yang paling adil dari seluruh manusia, sejak manusia awal pada manusia paling akhir. Nggak adil, saya merasa dirugikan. Aduh, gitu. Tinggal segini nilainya. Di tahun 90-an,
Ada murid ngaji saya nanya, Kiai, kalau saya taruh uang saya deposit di bank, boleh gak? Kamu taruh di bank pemerintah, boleh. Karena bank pemerintah itu didirikan bukan buat cari laba. Itu sebagai agen pembangunan. Dia menarik dana masyarakat, kemudian disalurkan lagi sebagai investasi, jadi pabrik, jadi usaha. Dari situ pemerintah mendapatkan penghasilan pajak, dari situ kemudian employment tertampung, tenaga kerja tertampung. Ekonomi akan berjalan seperti itu. Tapi nggak sampai 2 bulan dia bawa ilmu sepuh ke saya. Habis saya diceramahin, saya diam aja. Yang kamu omongin itu saya tahu, saya bilang dalam hati saya. Cuman kamu nggak ngerti ilmu moneter kan? Kamu nggak ngerti ekonomi, kamu nggak ngerti moneter. Kamu tahu cuma fikih aja, tanya Quran sama hadis saja. Terus saya diam aja, saya nggak ngejawab sama sekali. Itu nggak sampai 2 bulan, tiba-tiba murid saya datang lagi. Pak Kiai sakit, minta diobatin. Bukan deh, yang udah dibuka sih. Yang udah dibuka. Oh iya, kasih itu. Ada lagi cara apa itu? Dia sakit, dia minta saya obatin. Surprise ya, dia minta saya yang obatin. Dia nanya apakah dia yang datang ke rumah saya, ataukah saya yang datang ke rumah dia. Wah, saya lah yang datang, saya baru 40-an, dia sudah 70-an lebih. Saya datang, dia ngomong dalam bahasa Sunda. Saya ini sakit, saya minta tolong aden obatin, katanya. Saya dengerin, sakit apa mama, sakit apa bapak. Saya nggak bisa tidur aden, saya udah 3 malam nggak bisa tidur sama sekali, jadi saya lemes gitu. Begitu saya ngomong, saya tahu sakitnya dia. Mama baca aja kalau sebelum tidur nanti 100 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil walhamdulillah wa ta'ala billahil azizil hakim. 100 cukup, nanti kalau besok mau diulang lagi pagi-pagi bagus. Itu besokannya murid saya telepon lagi, udah sang kiai langsung tidur katanya. Itu baca hasbunallah dia langsung tidur. Karena sakitnya tuh dia ibarat kerbau, kerjanya berat, ngebajak, ngewaluku, makannya sedikit. Tidak seimbang antara asupannya. Karena jas rohani kita harus dikasih makan. Ya makanannya zikrullah. Kalau nggak makan kayak gitu, ya lemes kepada badan kita, pun terpengaruh. Di tahun yang sama, tahun 90 itu ada seperti adik saya, dipanggil saya Mas. Dia kebetulan jadi pimpinan dari Bank Syariah. Dia pasang iklan di Jalan Tamrin gede-gede. Cuma kitalah jalur halal katanya. Jadi dia bilang yang lain tuh jalurnya haram semuanya. Saya telepon gitu. Saya sebut namanya. Saya ada Bank Syariah itu saya senang gitu. Saya senang itu paling nggak ada sebuah alternatif, orang ada pilihan yang lain gitu. Saya senang. Tapi jangan bilang cuma kamu yang halal. Kalau kamu bilang kamu yang halal dan yang konvensional itu haram, kamu juga haram. Saya bilang, Allah Mas Harli, lah haram lah kamu. Orang pinjam uang ke bank konvensional dikasih bunga. Kamu memang nggak kasih bunga, kasih bagi hasil. Tapi bagi hasil kamu sudah dipatok. Saya hasilnya segini. Apa bedanya sama bunga? Sama aja, kamu lebih kejam malah. Karena nilainya lebih tinggi daripada nilai bunga gitu. Allah Mas Harli. Makanya jangan bilang cuma kamu jalur halal. Saya senang aja ada bank syariah. Paling tidak ada orang yang merasa tenteram hatinya nggak menaruh kegiatan di dalam bank syariah. Kalau komentar saya, bicara bank syariah itu seperti bicara mau mendagangkan benang basah. Kita bicara syariah, sementara uang kita yang sekarang berlaku adalah golden paper. Golden paper, emas kertas yang nilainya fluktuatif, yang nilainya bergerak tidak pernah sama. Sedangkan kalau zaman dulu, uang emas itu uang itu emas, dinar, yang nilainya nggak akan berubah. Nggak bisa dibandingkan lah. Nggak bisa dibandingkan sistem ekonomi zaman dulu sama sistem ekonomi zaman sekarang. Gitu. Yang sekarang itu sudah bergeser-bergeser. Tapi ini yang nanya saya Bu Nita, asal bikin Bu Nita tenang aja, beli bukunya ini. Apa-apaan dia bikin video nanti. Kita bikin video dia akan lihat. Lihat isi di dalam sini. Pernyataan diantaranya adalah dari Dr. Muhammad Hatta, proklamator bekas wakil presiden. Kata beliau, bunga bank itu bukan riba. Di sini ada tulisannya. Dan ditopang lagi lah Profesor siapa itu? Prawiranegara. Siapa namanya? Syafruddin Prawiranegara. Beliau pun berkata bahwa bunga bank itu bukan riba. Dan ditopang lagi oleh Kasman Singadi Bejo. Ini tokoh Islam Masyumi. Tokoh Islam Masyumi. Juga beliau bilang bunga bank itu bukan riba. Jadi supaya berita tenang gitu. Cuman mereka Kasman itu bicara soal
bunga yang normal, interest yang normal. Jadi interest itu menurut beliau ada yang normal, ada yang tidak normal. Yang normal itu yang seharusnya, yang cuma merupakan menjaga nilai fluktuatif. Yang tidak normal itu adalah punyanya periba tukang pinjam uang, rentenir, penyedia rentenir. Cuma memang beliau sendiri tidak bisa menentukan sampai batas mana sebuah interest itu normal. Beliau bicara soalnya harusnya pemerintah yang menentukan. Melalui lembaga yang beliau bilang ada lembaganya Baitul Mal. Yang kemudian lembaga itulah kemudian menentukan berapa sih nilai interest yang wajar itu. Yang wajar itu artinya menjaga kepentingan kreditor dan debitor. Dua-dua dijaga kepentingannya. Harusnya itulah yang betul gitu. Tapi ya mau pakai iklim syariah, oke kok nggak ada masalah. Asal jangan ribut soal saya yang halal, kamu yang haram gitu. Jadi intinya adalah kita nggak mungkin melakukan bank syariah dengan sistem golden paper, nggak mungkin. Coba tanya ahli syariah yang paling manapun, berapa persen nilai syariah sekarang yang ada di bank syariah kita? Berapa persen? Kalau dibilang lebih dari 30% udah bagus banget. Kalau saya sih bilangnya masih di bawah 30% nilai syariahnya. Tapi yang gak usah dibahas jadi kayak gitu, jadi bahan perdebatan. Udah jalan terus saja buat Bunita, yang penting Bunita tahu. Ada orang-orang tokoh-tokoh nasional berpendapat seperti itu. Bunga bank itu bukan riba. Baiklah, sudah masalah riba sudah selesai. Boleh saya tanya? Yap. Andaikan bunganya itu nggak kita ambil, apakah lebih bisa untuk menghindari gitu? Maksudnya untuk lebih tenang gitu ya? Kan karena kita sampai saat ini juga bank-bank yang bank pemerintah sendiri banknya bukan bank syariah ya, bank konvensional. Untuk menjaga diri kita biar lebih tenang aja, bunganya itu nggak kita konsumsi tapi kita ambil, kita salurkan ke. Pak Sukri bilang kalau bunga itu bunganya tidak diambil, bunga jadi ambil, disalurkan aja, dijadikan zakat, dijadikan sedekah. Boleh-boleh aja kalau yang penting hati merasa tenang. Meskipun saya sih nggak punya di situ, tapi kalau saya dapat di situ saya ambil gitu. Saya ambil, menurut saya itu sih halal-halal aja buat dipakai. Kalau yang lain katanya saya ragu, ya udah jangan. Kalau nggak satu subhat, salurkan aja itu ke fakir miskin, itu lebih manfaat. Bagus naruh uang kemudian ada manfaat buat orang miskin, bagus sekali gitu. Pak Sukri itu makasih nanyanya. Jadi kita sudah bahas masalah-masalah yang paling pokok. Ini satu aja, ini tentang pedagang-pedagang pasar. Karena saya seringkali berhubungan dengan pasar induk. Ini sebuah kisah yang bagus dalam bentuk kisah. Jadi di zaman Rasulullah sudah meninggal dunia, di zaman para sahabat, ada sekumpulan jemaah haji datang ke seorang sahabat Rasulullah, kalau nggak salah itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ya sahabat Nabi, satu orang dari kami meninggal dunia di perjalanan. Waktu kami gali, mau kami kuburkan, ada ular di dalamnya, ular hitam. Kita tutup kuburan. Kita gali tempat lain. Ada lagi ular katanya di situ, ular hitam. Kata sahabat Nabi tadi, kamu kuburkan aja. Dimanapun kamu gali tanah di bumi ini akan ada ular. Itulah dari perbuatannya sendiri. Kerjakanlah nasihat sahabat Nabi tadi, dikuburkan. Setelah mereka pulang ke rumah menyampaikan barang-barang si mayit, mereka tanya, apa sih kerjanya si mayit ini? Oh, dia tuh penjual gandum. Tapi setiap hari dia ambil satu tangkai buat dia pakai buat makan. Kemudian beratnya digantikan dengan tangkai-tangkai gandum. Tangkai-tangkai gandum dimasukin ke dalamnya supaya beratnya tetap sama. Dia melakukan perbuatan khianat. Dan sekarang saya khawatir banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita pedagang. Di antara khianatnya telah mengurangi timbangan. Nanti Pak Sukri bicara soal khusus masalah mengurangi timbangan. Nggak main-main urusannya tuh. Nggak main-main urusan kita seperti itu. Jadi saudara-saudara saya di pasar-pasar induk tuh, ayo dagang yang jujur. Jangan kurangin timbangan, jangan berbuat khianat. Insya Allah akan berikan barokah aja. Allah akan berikan jalan. Kalau Allah berikan mudah-mudah aja. Kalau Allah berikan susah ya susah aja. Kan susah dan mudah terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya urusan ceramah sudah seperti itu, sudah jam 5. Sekarang kita akan zikir dan doa. Kita zikir, kita doa. Kita kalau urusan corona Pak Haris, kita cuma doa buat diri kita sendiri dan jemaah kita. Urusan negara biarnya negara yang ngurusin. Dulu kita pernah ngurusin buat negara, tapi kita berbeda pendapat dengan mereka. Dan mereka ngerjakan tidak dengan protokol keimanan sama sekali. Gak ada kalimat insya Allah, gak ada. Mereka bergantung pada vaksin. Kalau seperti itu kita nggak mau dibawa, silakan aja deh gantungin untuk vaksin gitu. Kita nggak mau. Kecuali kalau mereka bisa balik ke kita, mau bahwa kita gantungnya kepada Allah bukan pada vaksin. Itu corona itu kan ciptaannya Allah, virus. Kalau kata Allah hilang aja. Jangan gantung kepada vaksinnya. Kalau gantung kepada vaksin, akhirnya apa? Ada lagi jenis Omikron,
Ya, Omikron diperangin, yang paling dikhawatirkan ini sudah ada kemungkinannya terjadi. Kawin antara Omikron dan Delta. Ganasnya seperti Delta, penyebarannya seperti Omikron. Bisa Pak Soeharto? Tentu saja bisa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bikin dan begitu sekali juga jadi aja gitu. Kalau kitanya semua kayak seperti itu, kita menafikan keadaan Allah, kita gantungnya mau vaksin, saya khawatir itu akan terjadi. Saya akan terjadi. Sekarang sudah mulai naik lagi. Kita nggak ikutan, kita doa buat kita sendiri aja. Siapapun dia doa sama kita, dia nggak kena virus corona insya Allah. Tapi kalau besok mereka Pak Suhardi, ayo doain, ayo berubah dong. Berubah dong, mulai dong dengan protokol keimanan. Asal pakai insya Allah, Pak Suhardi nurutnya nggak banyak kok. Nggak banyak, cuman kalimat itu kalau kita disuntik, insya Allah kita akan terhindar dari sakit. Itu betul kalimatnya. Kalau kita disuntik terus terjadi immunity massal, sudah salah sekali, sudah begitu. Kita nggak akan tertular, sudah salah sekali. Siapa bilang? Terus ya Allah ciptakan virus-virus baru. Baiklah, kita akan mulai berzikir dan berdoa. Kita belum punya nama Pak Supri tarekat kita saja. Namanya apa ya Pak Supri? Jadi kita pikirinnya. Ya, karena itu setiap tarekat itu ketegangannya adalah Nabi Khidir. Insya Allah saya bisa pegang beliau gitu. Insya Allah saya bisa pegang. Tapi nama itu kan nggak penting. Kita nggak mau karena pengen terkenal kok, nggak sama sekali nggak. Dan kita itulah bakti kita, ibadah kita, kalau orang kerjakan silakan bermanfaat buat dia. Itu yang paling akhir yang kemarin, oh Pak Suhardi, saya sudah bisa sholat, saya bisa nangis Pak Suhardi. Syukurlah, itu hati sudah bersih. Yang lain bilang, kenapa ya Pak ya, saya sekarang kok saya sedih gitu, terus kok saya dengar Quran aja saya kayaknya saya menangis, dengar ayat Quran dibaca, itu sudah hatinya sudah makin halus. Semua harus sampai ke situ, harus sampai ke tingkat itu. Kita mulai dengan kita pasang niat di dalam hati. Niat kita kumpul, niat ibadah, niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk pasang niatnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi yang kita kerjakan. Allah mengabulkan semua doa yang kita panjatkan. Amin. Al-Khidiyah. Al-Khidrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abuya fajar Ibrahim syai'in lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahdir alaihi salam wa Abu Syekh Abdul Qadir Jailani wa Abu Yamin bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim syai'un lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa. Kita hadirkan hati kita. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah Tuhan kita yang Maha Agung, Dia dekat sekali kepada kita. Dia sudah berjanji akan mengabulkan doa kita. Kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Adada ma alim Allah. Wa zinata ma alim Allah wa mil'a ma alim Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami.
atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Nikmat yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Falakal hamdu kulluhu walakal syukru kulluhu walakal mulku kulluhu walakal khalqu kulluhu biyadikal khair kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah kepadamu, agar kami dapat mencintai-Mu. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ala hubbaka ilahana. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Beliau yang sudah berada di dalam kubur, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah. Jadikan kuburnya tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Beliau yang masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami. Baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, mereka yang di dalam kubur, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka yang masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Ulah Tuhan kami berfirman di dalam kitab suci-Mu. Yamhullahu may yasya'u wa yusbitu. Yamhullahu may yasya'u wa yusbitu. Wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu. Di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari segala godaan setan, sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami, sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu.
Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini ghaibika bi jurimanati mahlukin bi mahdi fadik wa karomika ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabirun wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullahu dikwahu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirruhu. Allahumma an'izna wa jiburna wa hdina li ahsani amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsaniha ila anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'aha ila anta bi rahmatika arhamar rahimin. Na'udzubika rabbuna min jahdil bala'i wa darakis saqa'i wa su'il qada'i wa jamatatil ladai. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma inna na'udzubika min jawali ni'matika wa tahwili afiyatika wa fujihati ni'matika wa jami'in sahawatika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa amalan bil qalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil a'marana wa sa'i ajsadana waqdi hajatana waqsir amwalina wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana fi ta'atika wa ta'ati rasulika libtiqai mardatika waj'alna minal faizina fid dunya wal akhirah waj'alna minal faizina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ilahna, memohon kami kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami dari golongan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Memohon kami dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abiya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abiya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abiya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abiya Iming Bunyamin, bikaramatihi Abiya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimujatihi Abiya Hidir alaihissalam, bimujatihi Abiya Hidir alaihissalam, bimujatihi Abiya Hidir alaihissalam, bisafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam hadala hulkihi wa ridha nafsihi wa jinata ala zubri kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi Ibrahim al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah
Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian Bapak Ibu, marilah sama-sama juga kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syukri LCMA Al-Amin yang insya Allah menyampaikannya dengan tema Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kepada Ustadz Ahmad Syukri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muhkam hadithi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat jamaatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan insyaallah akan selalu kita doakan, yaitu orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, mata'anallah bituli hayatihi wa na'fanallah bi'ulumih fid dharain amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Ibunda Hajah Melani Suharli, kemudian yang selalu setia mendampingi kita dalam acara pengajian kita setiap hari Ahad, yang sebelumnya hari Sabtu, yaitu Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibu Hajah Insinyur Nita Yudi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau-beliau sehingga beliau-beliau tetap dapat selalu mendampingi kita dalam kegiatan taklim online ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih akan membahas mengenai kitab Tanbihul Ghafilin yang saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa membelinya karena sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keagamaan. Sebelum kita bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya, trik pertama setan menggoda atau menyesatkan manusia itu adalah bukan dengan langsung menggoda kepada kita, membisik-bisiki kita. Tapi trik pertama iblis menyesatkan kita adalah dengan cara membuat kita enggan untuk menuntut ilmu, membuat kita enggan untuk menghadiri majelis-majelis taklim, ya, sehingga dengan kita tidak mau, kita malas untuk menghadiri majelis-majelisul ilmi atau majelis zikir, maka setan dengan mudah sekali akan menyesatkan kita karena kita tidak punya ilmunya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka dari itu mudah-mudahan berangkat dari pengajian kita yang setiap hari Ahad kita adakan ini, mari Bapak Ibu kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk kita sekedar duduk, kita berzikir, kita apalagi ditambah dengan wawasan ilmu pengetahuan yang insya Allah akan membawa manfaat buat kehidupan kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya kita beramar ma'ruf nahi munkar? Apakah sunnah ataukah wajib? Kalau kita sudah membaca kitab Tanbihul Ghafilin ini, atau kita mempelajari hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Quran yang berkenaan tentang amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan dapatkan jawabannya bahwa beramar ma'ruf nahi munkar adalah wajib. Wajib itu ada dua, wajib kifayah atau fardu kifayah dan ada wajib ain.
atau fardu ain. Fardu kifayah itu adalah kewajiban atas sebagian dari umat Islam, tidak secara keseluruhan. Fardu ain adalah kewajiban atas seluruh diri orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Lantas amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar apa sih pengertiannya? Amar itu perintah, amr bil ma'ruf. Kita mengajak atau memerintahkan orang lain atau bahkan diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Nahi munkar diambil dari kata naha, yanha, melarang. Al munkar, melarang orang lain dari berbuat kemungkaran. Ya. Nah, beramar ma'ruf nahi munkar ini menjadi kewajiban secara kifayah atas sebagian orang muslim saja atau setiap diri kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Jawabannya adalah kalau kita merujuk lagi kepada hadis-hadis yang akan kita bahas, walaupun banyak sekali pembahasannya, ada sekitar 16 halaman, ada puluhan hadis, cuma saya akan mengambil atau akan menukil sebagian hadisnya. Nah, makanya saya menghimbau Bapak Ibu untuk membeli kitab Tanbihul Ghafilin agar bisa full informasinya tentang masalah keagamaan kita yang sedang kita pelajari. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban atas setiap diri kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Dalilnya apa? Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga dicantumkan di sini. Ada di halaman, Bapak Ibu bisa lihat, di halaman 137. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Ya, bisa sambilan dibuka ayat Qur'annya, silahkan dilihat. Surah Ali Imran itu adalah surah yang ketiga. Ya. Di ayat 104 Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itulah mereka orang-orang yang beruntung. Lawan kata daripada beruntung adalah tidak beruntungan. Artinya ketika seseorang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tidak beruntung. Ini artinya bahwa wajib bagi diri kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nanti ada penjelasan hadis lain lagi yang lebih mendetail. Kemudian, kenapa dikatakan wajibnya adalah wajib ain? Kita merujuk kepada hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim, artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, man ra'a min kemungkaran, apa yang kita lakukan? Perintah di hadis ini, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah ia mengubah atau mencegah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Maksudnya dengan tangannya adalah dengan kekuasaan yang ia miliki. Sehingga kemudian ditafsir hadiskan oleh beberapa ulama, bahwa ini adalah tugasnya orang-orang yang memiliki wewenang, orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga bisa mencegah kemungkaran tersebut agar tidak terjadi. Ini adalah tugasnya para penguasa, tugasnya para pejabat yang memiliki wewenang di sini. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, fa bilisanihi, maka ubahlah atau cegahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Inilah tugasnya para ulama. Memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan nasihat kepada keluarganya, memberikan nasihat kepada masyarakatnya, jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan lakukanlah perbuatan yang baik. Ini tugasnya para ulama untuk menyampaikan hal ini. Wa illam yastati fa biqalbihi. Nah, wa dzalika adaful iman. Nah, ini adalah mungkin tugasnya sebagian besar dari kita, bukan sebagian besar, keseluruhan dari kita, karena ini merupakan keimanan yang paling terendah. Kalau kita tidak mampu fa biqalbihi, kita doakan agar kemungkaran atau di dalam hati kita mengingkari perbuatan mungkar tersebut. Artinya perbuatan mungkar tersebut adalah perbuatan yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada perasaan seperti itu. Kemudian kita doakan. Ini tidak mungkin, tidak sanggup bagi
bagi kita ketika kita melihat sebuah kemungkaran. Maka bisa kita simpulkan bahwa beramar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban atas setiap diri kita yang merasa bangga seorang bapak rumah tangga, harus beramar ma'ruf nahi munkar. Kepada siapa? Kepada lingkungan yang terdekatnya dulu. Jika tidak memiliki kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat sekitarnya, paling tidak kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Itu sebagai pembuka. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap diri kita wajib melakukannya. Ditopang lagi dengan banyak hadis, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ada yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan, yang tentunya juga menukil dari hadis Rasulullah SAW, bukan hanya berdasarkan hawa nafsu beliau sebagai seorang khalifah. Beliau katakan, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan siksa dengan merata kepada semua orang karena perbuatan orang-orang tertentu. Artinya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Ketika Allah menurunkan azab, tidak serta-merta bahwa seluruhan manusia yang baik dan yang buruk akan terkena azabnya. Kecuali, ada pengecualiannya. Apa? Akan tetapi apabila maksiat sudah merajalela dan tidak ada orang yang berusaha untuk mencegahnya, artinya kemaksiatan sudah merajalela. Ya. Tapi tidak ada satupun orang yang mau mengingatkan akan kemungkaran tersebut, maka sudah sepantasnya bila semua orang akan tertimpa siksaan tersebut. Jadi siksaan itu akan menjadi menyeluruh ketika terjadi di negara kita atau di desa kita itu sudah mewabah, menjadi menjadi suatu tren ketika melakukan kemungkaran seperti itu, perzinahan, perjudian, prostitusi dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada malunya lagi untuk orang melakukannya, bahkan itu bisa diperjualbelikan dengan begitu bebasnya, dan tidak ada orang yang mengingatkan akan ini, maka tinggal tunggu aja. Azab Allah akan menimpa kepada diri kita semua, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk. Nah, seperti yang tadi juga guru kita sampaikan, bisa jadi pandemi ini, wallahu a'lam bishawab, ini hanya penilaian saja. Pandemi COVID-19, COVID-19 ini mudah-mudahan bukan. Tapi kita khawatir bahwa ini Allah turunkan karena pandemi ini atau COVID-19 ini tidak hanya menimpa orang-orang yang ini aja yang berbuat maksiat, tapi orang-orang yang baik pun, bahkan sebagian ulama pun, keluarga kita yang kita tahu mereka adalah orang yang baik misalnya, tetap terkena dampaknya. Jangan-jangan ini yang dimaksud dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambahkan lagi, ya, riwayat pada masa Nabi Yusha bin Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada Nabi Yusha bin Nuh alaihissalam, sesungguhnya aku akan membinasakan umat. Allah mengatakan kepada Nabi Yusha bin Nuh alaihissalam, sesungguhnya aku akan membinasakan umatmu, wahai Yusha. 40.000 dari kelompok orang yang baik, coba garis bawahi, 40.000 dari kelompok orang yang baik, 40%-nya, dan 60.000 dari orang yang jahat. Na'udzubillah. 40% dalam suatu sekelompok manusia, 40%-nya diazab, padahal mereka adalah orang yang baik. Kemudian Yusha berkata, seperti bukan protes, tapi mempertanyakan kepada Allah. Wahai Tuhan, mengenai orang-orang yang jahat, saya dapat mengerti. Ketika orang jahat engkau timpakan azab, aku paham. Tetapi kenapa orang-orang yang baik juga engkau binasakan, ya Allah? Apa jawaban Allah? Karena mereka tidak membenci apa yang aku benci. Mereka makan dan minum bersama dengan orang-orang yang jahat. Artinya mereka seiring sejalan, duduk bersama. Tidak ada yang mengingatkan kemungkaran tersebut. Sehingga akhirnya Allah akan mengazab keseluruhan daripada suatu bangsa apabila kemaksiatan sudah merajalela dan tidak ada orang lagi yang mengingatkan akan, atau tidak ada lagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar.
Kemudian di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bih, wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu." Artinya, hendaklah kamu sekalian menyuruh untuk berbuat baik meskipun, ya, ini juga mungkin mengena kepada diri saya juga atau bahkan mungkin teman-teman sekalian sebagai para ustadz ya di Al-Amin Universal. Hendaklah kamu sekalian menyuruh untuk berbuat baik meskipun kamu belum bisa mengerjakannya. Tetap Allah perintahkan. Perintahkan atau suruhlah orang untuk melakukan kebaikan. Artinya ajarkan kebaikan walaupun engkau belum bisa mengerjakan kebaikan tersebut secara sempurna. Dan hendaklah kamu mencegah daripada perbuatan munkar meskipun kamu belum mampu untuk meninggalkannya sepenuhnya. Mungkin akan ada pertanyaan, ya. Mungkin akan ada pertanyaan karena di dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, konteksnya orang beriman. Allah mengkhitabkan ayat ini konteksnya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini yang kadang ketika salah difahami atau kurang mencari referensi ayatnya atau tambahan ayatnya atau tambahan hadis ya di hadis yang lain, gitu ya, sehingga akhirnya ini menjadi penyebab akhirnya seorang itu tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Saya belum bisa menghindari perbuatan tersebut, jadi saya tidak usah menegur orang yang melakukan itu. Atau saya belum mampu untuk belum rajin atau belum mau untuk bersedekah, maka saya tidak perlu menyampaikan orang untuk mengajarkan tentang kebaikan atau tentang sedekah. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Kenapa? Karena ada hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Nah, ini nanti kita bisa pahami masing-masing. Bahwa ketika Allah menurunkan surah As-Saff ayat 2 dan 3 ini juga yang terjadi kepada para sahabat. Apa? Para sahabat galau. Para sahabat-sahabat Rasulullah yang memang pekerjaan mereka adalah berdakwah, ketika turun ayat ini mereka galau. Galau kenapa? Karena mereka belum mampu untuk mengerjakan ma'ruf secara totalitas. Ada yang bisa mereka kerjakan, ada yang tidak bisa mereka kerjakan. Dan mereka belum bisa meninggalkan kemunkaran secara totalitas. Artinya tetap ada perbuatan maksiat yang sempat mereka kerjakan, sehingga akhirnya mereka takut dengan ayat ini, ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian para sahabat ini akhirnya mengajukan diri kepada Rasulullah untuk resign, istilahnya apa? Mereka, ya Rasulullah, aku takut dengan ayat ini. Aku takut tertimpa azab daripada ayat ini. Ya, karena kami belum bisa melakukan amar ma'ruf atau belum bisa melakukan untuk mengamalkan dari diri kami sendiri secara totalitas. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwa jangan kalian berlepas diri dari berdakwah. Tetaplah lanjutkan. Kenapa? Karena ketika kita merasa seperti ini, kalau kita belum bisa totalitas melakukan ma'ruf dan belum bisa totalitas menghilangkan atau mencegah diri kita daripada kemungkaran untuk diri kita sendiri, kita berlepas diri, maka kebaikan itu akan hilang lambat laun. Tidak akan ada lagi orang yang menyampaikan tentang sebuah kebaikan. Kenapa? Karena semua takut tertimpa azab daripada ayat ini. Jadi tetaplah kalian lakukan, karena bagaimanapun tetap ada kebaikan di dalamnya. Jangan kita berpikiran bahwa ketika kita tidak mampu untuk melakukan ma'ruf secara totality atau menghindari kemungkaran juga, belum tentu orang lain tidak mampu melakukannya. Bisa jadi dari apa yang kita sampaikan. Misalnya saya menyampaikan dalam forum ini, ya, walaupun belum tentu secara keseluruhan saya bisa menghindari
perbuatan-perbuatan maksiat seperti yang sudah kita sampaikan, riba, ujub, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya, mungkin belum bisa totalitas saya tinggalkan. Atau ketika saya mengajak, ayo kita bersedekah, ayo kita berhaji, ayo kita berumrah, ayo kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita belum bisa totalitas melakukan, kemudian kita mengerem diri kita sendiri, tidak berani untuk melakukannya, maka tidak ada kebaikan yang akhirnya dilakukan oleh orang lain. Tetap harus kita sampaikan. Ingat lagi hadis Rasulullah yang mengatakan man dalla ala khairin, tetap akan ada kebaikannya. Ketika saya menyampaikan ini, tetap akan ada kebaikannya. Dari 107 yang ikut, mungkin ditambah dengan anggota keluarga, anggaplah kurang lebih 300. Bisa jadi 1, 2, atau 10 orang ketika mendengar ini, maka kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, maka man dalla ala khairin falahu ajruhu misru ajri man amila bihi min ghairi ayyan kusumin ujurihim syai'un. Barang siapa menunjukkan kepada sebuah kebaikan, man dalla ala khairin falahu, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Tetap kita akan dapat keutamaan di situ walaupun belum secara totality. Idealnya adalah ketika kita menyampaikan tentang sedekah, maka kita sudah harus bisa melakukannya terlebih dahulu. Itu idealnya seperti itu. Ketika kita sudah melarang orang minum minuman keras, melarang orang berzina, ya, idealnya adalah kita sudah bisa menghindari perbuatan tersebut. Tapi jika belum totality bisa kita tinggalkan kemunkaran, belum totality kita bisa melakukan ma'ruf, maka tetaplah dakwahkan. Tetaplah beramar ma'ruf nahi munkar, karena tetap ada kebaikan di situ. Jangan sampai sikap kita ini menyebabkan kebaikan yang seharusnya itu dilakukan oleh orang lain menjadi terhalang sehingga orang lain tidak melakukan kebaikan. Nah, itu seperti itu, bisa dipahami ya, insyaallah. Sudah hampir jam 6 baru 3 hadis ini. Kemudian di hadis yang berikutnya, ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ay yamutu. Ini adalah peringatan buat kita semua. Ya, terutama orang-orang yang mengaku dirinya adalah ahlul ilmi, para ustadz, mungkin para kiai, mohon maaf bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi saya hanya menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Jarir. Tidak ada satu bangsa yang di tengah-tengah mereka ada orang yang mengerjakan maksiat, sedangkan mereka mampu untuk merubahnya, untuk menegur kemaksiatan tersebut. Namun mereka tidak mau merubahnya, didiamkan saja, melainkan Allah akan meratakan siksa kepada mereka sebelum mereka mati. Artinya sebelum kita mati kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Kemudian di hadis yang berikutnya ini adalah dampak daripada hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, ya, bahwa beliau menyampaikan dampak daripada ketika kemungkaran dibiarkan. Ya, ketika sebuah kemungkaran dibiarkan tanpa ada orang yang menyeru untuk mencegah kemungkaran, maka apa yang akan terjadi? Dampak apa yang akan terjadi pada suatu kaum, pada suatu bangsa, pada sebuah negara, atau pada sebuah desa, atau pada keluarga kita, gitu, dalam lingkup yang lebih kecil. Yang pertama adalah bahwa penguasa yang zalim akan berkuasa atas diri kita. Artinya kita akan dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ketika kemungkaran sudah merajalela, semua mendiamkan, tidak ada yang menegur, maka bersiap-siap bahwa kita akan dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang baik di antara kamu berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Nah, ini juga berdampak terhadap diri orang-orang yang baik, doanya akan Allah tenggatkan, tidak akan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga adalah seandainya mereka minta pertolongan, mereka mohon pertolongan, tetapi mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Kita perhatikan aja, ya, kita perhatikan. Nauzubillah, tapi ini mudah-mudahan penilaian saya salah. Pandemi sampai 2 tahun seperti ini, bagi kita yang
bekerja, kebetulan usaha kita adalah dalam hal haji dan umroh, sudah menjelang 3 tahun tidak melakukan ibadah haji. Artinya Allah, jangan-jangan Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada kita. Makanya ayo kita berusaha untuk beramar ma'ruf nahi munkar dalam lingkup tergantung kepada diri kita, kemampuan kita sampai seperti apa. Mampunya kepada keluarga. Artinya sudah ada itikat baik dari kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kemudian yang keempat, apabila mereka memohon ampun, maka Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada kita. Sehingga di dalam hadis yang sebelumnya Allah katakan bahwa sebelum mereka meninggal dunia atau sebelum kita meninggal dunia, maka Allah akan timpakan azab kepada baik orang yang baik ataupun baik orang yang buruk ataupun orang yang baik akan terkena azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-6. Wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar aw la yushiku ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban min 'indihi tsumma la tad'unahu fala yastajibu lakum. Nah, hadis ini berkenaan dengan tadi bahwa diamnya ahlul ilmi, diamnya diri kita terhadap sebuah kemunkaran, tidak mau kita mengajak orang untuk melakukan kema'rufan, kebaikan, maka akan menyebabkan tidak terkabulnya doa ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian ada hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-7. Hadis yang diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, "Idza habat ummati ayyaqulu liz-zalimi anta zalimun fatuda'u minhum." Apabila umatku, artinya ketika Imam Ali Rasulullah mengatakan apabila umatku, artinya orang-orang yang baik sudah takut untuk mengatakan kepada orang yang zalim. Ketika melihat kezaliman, dia nggak berani mengatakan kamu berbuat zalim, diam aja karena takut. Tadi ada urutannya ya. Artinya kalau memang mampu untuk mengubahnya atau menegurnya dengan tindakan. Berani menegurnya dengan tidak bisa dengan tindakan, kita dengan kalimat kita mengatakan zalim. Tidak bisa juga dalam hati, artinya kita mengingkari perbuatan tersebut. Nah, itu udah paling terendah gitu. Tapi ini kita tidak ada bergerak sama sekali, tidak ada pergerakan di hati sama sekali untuk mengakui bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Takut untuk mengatakan itu kepada orang yang zalim, maka umatku itu, artinya orang-orang yang baik itu akan dibiarkan tersiksa di tengah-tengah mereka. Maka kita akan ikut terkena azabnya. Ya. Kemudian dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini hadis yang tadi saya bacakan itu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tingkatan ketika orang beramar ma'ruf nahi munkar, tergantung bagaimana kemampuan yang dia miliki. Bisa dengan kemampuan, dengan kekuasaannya, bisa dengan lisannya, bisa juga paling rendah adalah dengan kita tidak mengakui keburukan tersebut atau kemungkaran tersebut, dan kita doakan agar kemungkaran tersebut atau orang yang melakukan kemungkaran tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi memberikan kesimpulan dari apa yang hadis-hadis yang tadi disampaikan. Yang pertama, orang yang menyuruh untuk kebaikan, artinya memang di sini tidak seluruh, artinya berdasarkan kemampuannya gitu ya, berdasarkan kemampuan dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang menyuruh untuk kebaikan itu harus memenuhi 5 syarat setidaknya. Ya, setidaknya ada 5 syarat. Yang pertama, harus mempunyai ilmunya. Artinya apa? Mempunyai ilmu itu bukan berarti harus orang yang alim. Artinya harus seorang guru, harus seorang kiai, harus seorang habib. Ketika kita sudah paham, walaupun kita misalnya seorang yang awam, tapi kita dapat ilmu dari guru yang mengajarkan kita bahwa berjudi adalah diharamkan, berzina adalah diharamkan. Itu artinya kita sudah memiliki ilmu. Jangan kita menegur seseorang tanpa kita tahu apakah perbuatan itu haram ataupun tidak, apakah perbuatan munkar ataupun tidak, batil atau hak. Kita tidak tahu membedakannya, nah, maka kita tidak layak untuk menyuruh kepada kebaikan karena kita tidak tahu ilmunya. Nah, itu poinnya. Harus mempunyai ilmu. Orang yang bodoh tidak layak untuk mengajak pada perbuatan baik. Bodoh dalam artian bukan dia itu bodoh
seperti yang ada dalam gambaran kita. Bodoh artinya dia tidak mengetahui sama sekali mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu. Yang kedua, dalam bertindak, ia hanya mempunyai tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersikap ramah dan sayang kepada orang yang diajak untuk berbuat baik. Kenapa seperti itu? Walaupun terhadap orang yang melakukan kemungkaran, kadang kita salah. Kita membenci orang yang melakukannya. Padahal yang harus dibenci adalah perbuatan yang dilakukannya, bukan orang yang melakukannya. Jadi tetap kita harus bersikap ramah dan sayang kepada orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan. Tetap bersikap ramah dan sayang kepada orang yang kita maksudkan untuk kita cegah dia daripada melakukan perbuatan kemungkaran. Kemudian yang keempat, harus mempunyai sifat sabar dan penyantun. Ya tentunya harus bersabar karena belum tentu apa yang kita larang daripada orang lain mengerjakannya dia mau untuk menghindarinya, atau apa yang kita perintahkan untuk dilakukan mereka mau untuk melakukannya. Kita harus bersabar. Dan yang kelima adalah ia harus mengerjakan apa yang diperintahkan kepada orang lain. Nah, ini idealnya seperti ini. Ya, tadi kan sudah kita jelaskan, jangan sampai ayat surah Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak berani melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Idealnya ketika kita mau mengajak orang lain berbuat kebaikan, kita koreksi diri kita dulu, berusaha kita benahi diri kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Ketika kita mau mencegah orang dari perbuatan munkar, idealnya sebaik-baiknya adalah kita sudah berusaha menghindari dari perbuatan kemunkaran tersebut. Dan tetap akan ada satu manfaatnya. Ketika kita mau mencegah orang dari perbuatan munkar, kita menasihati mereka, jangan melakukan perbuatan dosa ini, jangan berjudi, jangan minum minuman keras, jangan berzina. Mudah-mudahan dari situ akan menjadi rem buat diri kita untuk kita menghisab atau mengoreksi diri kita. Sebelum kita sampaikan, saya berarti harus bisa dulu untuk menghindari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan seperti itu motivasinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu doa yang diajarkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat kemungkaran, tapi kita tidak memiliki kuasa untuk mengubahnya, baik dengan lidah kita ataupun dengan kemampuan kita, dengan kekuasaan kita, tapi hanya kita ingkari perbuatan munkar itu di dalam hati kita. Apa doanya yang diajarkan? Yang diajarkan adalah doanya Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhizni bih. Ya. Ini bisa dilihat di kitab Tanbihul Ghafilin halaman 146. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika melihat kemungkaran tapi kita tidak bisa mencegahnya, karena ketidakmampuan kita, baik kekuasaan ataupun lisan kita tidak mampu, kita berdoa di dalam hati kita, Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhizni bih. Wahai Allah, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan munkar, maka janganlah engkau siksa aku daripadanya. Dibaca 3 kali, Rasulullah mengajarkan 3 kali. Apa dampaknya? Bahwa barang siapa yang mengucapkan doa seperti itu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Tetap kita akan mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana pahalanya? Dalam satu riwayat dikatakan pahala beramar ma'ruf nahi munkar, satu kalimat yang disampaikan daripada kebaikan atau satu kalimat yang disampaikan daripada mencegah kemungkaran, maka itu adalah seperti pahala kita melakukan ibadah selama 1 tahun. Dan Allah malu untuk mengazab kita ketika kita sudah mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari tema yang saya sampaikan pada hari ini menukil kitab Tanbihul Ghafilin bisa lebih membuka mata hati kita untuk ayo ya, yang pertama kita sama-sama bersemangat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita tergoda dengan trik pertama setan, yaitu mengalihkan perhatian kita daripada menuntut ilmu atau menghadiri majlisul ilmi. Yang kedua, ayo lebih bersemangat lagi untuk kita saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar ya, kepada anggota keluarga kita, kepada teman kita, kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dari apa yang saya sampaikan.
Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kalimat-kalimat yang saya sampaikan mungkin kurang tepat, atau dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang saya sampaikan kurang fasih atau kurang tepat penyampaiannya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.